Teman-teman tahu nggak tentang endometriosis? Ya, penyakit endometriosis. Ya, ini memang kurang familiar, ya kurang banyak dikenal orang, tapi banyak juga yang mengalami. Jadi saya cerita dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, endometriosis ini itu kondisi di mana jaringan endometrium yang harusnya tumbuh di dalam rahim, ini justru dia tumbuhnya di luar rahim. Ya, akhirnya jadilah disebut dengan endometriosis. Banyak orang salah sangka juga endometriosis ini karena gejalanya mirip dengan PMS, ya orang jadi kabur-kabur ya. Maksudnya seperti ini ya. Ketika mengalami sakit di bagian panggul, perut, orang ngiranya ini kayaknya PMS nih. Tapi ternyata itu bisa endometriosis. Kondisi ini penting untuk dideteksi secara dini. Kenapa? Karena supaya bisa ditangani lebih dini. Ya, karena endometriosis ini sulit ya untuk hamil ataupun untuk punya anak ketika mengalami endometriosis ya kalau tidak diketahui secara dini. Ada beberapa gejala yang perlu teman-teman ketahui ya ketika mengalami endometriosis. Yang pertama, dysmenorrhea. Teman sehat mungkin pernah merasakan nyeri saat menstruasi ataupun sebelum menstruasi. Ya, nyerinya bisa biasa saja, bahkan bisa sangat nyeri sekali. Nah, kondisi ini disebut dengan dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea ini salah satu tanda ya kamu mengalami endometriosis. Kalau menstruasi nyeri, ya kram-kram sedikit-sedikit itu hal yang wajar, ya nggak usah khawatir, itu normal-normal saja. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas, ya sampai misalkan muntah-muntah bahkan sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya ini bisa saja menandakan ada masalah di organ reproduksi. Nah ini ya perlu digarisbawahi, jangan disepelekan karena ini bisa menjadi tanda endometriosis. Yang kedua, terjadi perdarahan. Loh dok, kan menstruasi memang keluar darah, jadi harus keluar apa? Ya maksudnya gini ya, endometriosis ini beda dengan kalau seandainya menstruasinya normal. Nah, menstruasi normal kan memang keluar darah ya, tapi tidak banyak. Nah, tapi kalau teman-teman saat menstruasi tiba-tiba darahnya banyak ya dari biasanya, kemudian lebih panjang masa menstruasinya, ya ini berarti nggak normal lagi ya, bisa saja itu tanda endometriosis. Teman sehat, kalau menstruasi normalnya itu 2-7 hari. Ya, perlu diingat yang dicatat. Nah, kalau sudah lebih dari itu, ya ini nanti lama-lama HB pun bisa ikut turun. Ya, karena perdarahannya itu relatif lama. Ya, ini akan mempengaruhi hemoglobin. Jadi nanti lemas, pucat, pusing ya. Karena perdarahan yang tidak henti. Yang ketiga, darah di kandung kemih. Endometriosis ini tadi kan dia pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim. Nah, jadi bisa menempel ya di usus, ya di rongga perut, bahkan di kandung kemih. Tapi ini kondisi yang jarang. Nah, bukan berarti nggak bisa terjadi dan nggak mungkin. Ini bisa, karena memang itu bisa ya menempel di kandung kemih. Nah, kondisi ini bisa menempel ya di permukaan kandung kemih, di dinding kandung kemih ya, ataupun di lapisan kandung kemih itu sendiri. Kalau keluar darah dari kandung kemih, ini bisa menjadi tanda ya endometrium itu menempel pada permukaan ataupun pada dinding kandung kemih. Yang keempat, vagina tidak nyaman. Teman sehat perlu tahu jaringan endometrium ini bisa menempel di vulva, ya di serviks, ya kemudian di vagina. Nah, nggak nyamannya gimana nih? Ya kondisi nggak nyaman ini akan timbul ya ketika teman-teman sedang berhubungan suami istri ya. Ini berarti nanti nggak nyaman ya karena ada jaringan endometrium di situ. Kondisi yang bisa teman-teman rasakan ya selain tidak nyaman tadi tentu akan nyeri ya ketika berhubungan seksual. Kemudian juga nanti bisa menjadi ototnya jadi tegang ya karena respon tubuh ya terhadap rasa nyeri tadi. Yang kelima, nyeri BAB. Kok hubungannya dengan nyeri BAB gimana nih? Ya ini kalau seandainya endometrium tadi jaringannya itu menempel di bagian rektum ya. Jadi usus paling bawah itu nempel ya, tentu ini akan timbul rasa nyeri ketika teman-teman ingin BAB ya. Walaupun kasus ini sebenarnya kasus yang jarang ditemui, tapi bukan berarti tidak ada. Gejala lain yang bisa timbul ya bisa sembelit, bisa diare, bisa juga perut kembung. Tapi jangan sampai salah ya, karena kondisi perut kembung, ya diare ataupun sembelit ini merupakan kondisi yang umum sebenarnya terjadi pada orang yang menstruasi. Ya, tapi ya teman-teman harus tahu juga. Cara bedanya gimana? Ya biasanya itu tadi ya,
disertai dengan nyeri ketika buang air besar. Kalau seandainya nggak ada nyeri buang air besar, ya berarti nggak masalah. Itu tanda umum ataupun gejala umum menstruasi. Dok, kapan kita harus ke dokter ataupun berkonsultasi? Nah, jadi kalau teman-teman merasakan nyeri menstruasi yang hebat sebelumnya enggak, ya itu ke dokter. Mengganggu aktivitas sehari-hari, ya misalkan kalau menstruasi itu nggak sampai mengganggu kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari, ya ketika mengganggu tentu harus ke dokter ya. Masa nggak ke dokter? Kan aneh juga. Merasakan nyeri ketika berhubungan seksual. Nah, kalau teman sehat di rumah merasakan nyeri saat berhubungan seksual, ya nggak mungkin dong didiamkan ya, pasti perlu pertolongan. Urinnya itu bercampur dengan darah. Nah, kemudian nyeri tadi ya, seperti yang saya jelaskan ketika buang air besar ataupun BAB. Jadi kalau teman sehat mengalami hal itu, ya ke dokter saja ya, jangan ditunggu-tunggu di rumah ya tanpa adanya ya tindakan yang jelas. Nah, tingkat keparahan endometriosis ini tiap wanita itu berbeda-beda ya, tapi biasanya cenderung akan lebih hebat ya saat memasuki masa menstruasi. Nah, oke, ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Nah, ada yang sudah didiagnosa endometriosis. Nah, bagaimana nih? Ya, teman-teman, ya tip-tipnya ya perlu dibagikan untuk teman sehat yang lain. Nah, oke, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, komen kalau suka dengan video ini, subscribe video ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Dadah.